Assalamualaikum teman-teman. Sekarang kita bakal belajar anatomi dan fisiologi jantung. Sebelum masuk ke materinya, aku bakal perkenalan diri dulu. Nama aku Peruchen Shenkinanti dari Prodi Keperawatan Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, sekarang kita langsung masuk materinya. Anatomi jantung. Jantung merupakan organ muskular, artinya didominasi oleh jaringan otot, berongga yang bentuknya mirip piramid dan terletak di dalam perikardium dan lokasinya ada di mediastinum. Adapun cara kerja jantung sebagai berikut. Tugas jantung dalam memompa dan memasukkan darah ke seluruh tubuh tidaklah sederhana. Adapun beberapa prosesnya, yang pertama ada serambi kanan, menerima darah dengan kadar oksigen rendah dari seluruh tubuh melalui vena cava, kemudian memompanya ke bilik kanan. Yang kedua, ada darah dari bilik kanan dipompa keluar jantung menuju ke paru-paru untuk pertukaran karbon dioksida dengan oksigen. Yang ketiga, darah yang sudah kaya akan oksigen dipompa masuk ke serambi kiri melalui vena pulmonalis dan selanjutnya dipompa ke bilik kiri. Yang terakhir ada bilik kiri kemudian memompa darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh melalui aorta. Mediastinum tersendiri mempunyai arti yaitu sebuah rongga dalam kavum toraks yang terletak di luar paru-paru. Secara garis besar, ada mediastinum superior dan mediastinum inferior. Mediastinum inferior dibagi menjadi 3, ada anterior, posterior, dan media. Kemudian kita lanjut ke permukaan dan batasnya. Yang pertama ada basic cordis, yang kedua ada fascia sternocostalis, yang ketiga ada fascia diaphragmatica, dan yang terakhir ada fascia pulmonalis. Dalam anatomi jantung, terdapat 4 ruang utama yang masing-masing dipenuhi darah dengan kandungan oksigen yang berbeda. Di antara ruang jantung, terdapat pemisah berupa otot dengan dinding tebal yang disebut septum. 2 ruang atas jantung disebut dengan atrium atau serambi jantung. Serambi kiri menerima darah yang kaya oksigen dari paru-paru, sedangkan serambi kanan menerima darah dengan kandungan oksigen rendah dari seluruh tubuh. Sementara itu, 2 ruang di bagian bawah jantung disebut dengan ventricle atau bilik jantung. Bilik kiri menerima darah dari serambi kiri dan akan memompa darah ke pembuluh darah utama tubuh atau yang disebut aorta. Sedangkan bilik kanan menerima darah dari serambi kanan dan memompa darah ke paru-paru. Katup jantung atau klep jantung merupakan organ pada jantung yang memiliki fungsi seperti pintu satu arah. Katup jantung bertugas untuk menjaga aliran darah yang berasal dari jantung dapat mengalir dengan benar, baik antara ruangan jantung atau dari jantung keluar ke pembuluh darah. Nah, bisa dilihat ini adalah rangka jantung. Selanjutnya kita masuk ke sistem konduksi jantung. Sistem konduksi jantung terdiri dari otot-otot jantung khusus yang termodifikasi dan mampu menghasilkan aktivitas listrik secara spontan dan menghantarkannya ke seluruh bagian otot jantung. Listrik yang dihasilkan akan dihantarkan ke seluruh bagian otot jantung secara cepat dan terkoordinasi. Vaskularisasi jantung, yang pertama ada arteri koronia. Arteri koronia menyuplai darah ke jantung yang mempunyai kebutuhan metabolisme tinggi terhadap oksigen dan nutrisi. Cabangnya pun ada 2. Yang pertama ada arteri koronia sinistra yang diikuti R circumflexa dan right descendens anterior. Kemudian yang kedua ada arteri koronia dextra yang berjalan di atrium kanan dan ventrikel kiri yang diikuti oleh right descendens posterior, right transversus, dan right marginalis. Selanjutnya, darah vena dari jantung akan dialirkan melalui vena cordis magna, vena cordis parva, vena cordis media, vena cordis anterior, vena cordis minimi tebesi, vena posterior ventriculi sinistri, dan vena obliqua atri sinistri marsali. Siklus jantung adalah interval dari akhir satu kontraksi jantung ke akhir kontraksi berikutnya. Siklus jantung terdiri dari 2 period, yaitu period kontraksi sistol dan relaksasi diastol. Selama sistol, ruang jantung memompa darah keluar. Selama diastol, ruang jantung terisi dengan darah.
Sistole ventricle terjadi setelah penutupan katup mitral dan trikuspid. Periode sistolik dibagi dalam dua fase, yaitu ada periode sistolik bagian pertama, yaitu periode sistolik dimulai dengan peningkatan tekanan ventrikel untuk pertama kali setelah katup mitral dan trikuspid menutup. Hal ini juga dikenal sebagai fase kontraksi isovolumik. Selanjutnya, diikuti ejeksi ventrikel cepat. Hal ini terjadi apabila tekanan ventrikel melebihi tekanan dalam aorta dan arteri pulmonal. Keadaan ini akan memaksa katup aorta dan pulmonal membuka sehingga menyebabkan darah keluar dengan cepat dari ventrikel. Pada periode sistolik, ventrikel selanjutnya, tekanan ventrikel akan turun dan ejeksi ventrikel akan berkurang. Periode ini berlangsung sampai ejeksi ventrikel berhenti dan dimulainya periode diastole ventrikel. Diastole ventrikel terjadi setelah penutupan katup aorta dan pulmonal. Periode diastolik dibagi dalam 3 fase. Fase pertama meliputi tidak adanya darah yang masuk ke ventrikel, sehingga volumenya tidak bertambah. Keadaan ini juga dikenal sebagai fase relaksasi isovolumik. Apabila tekanan atrium melebihi tekanan ventrikel, maka katup mitral dan trikuspid akan membuka dan darah akan memasuki ventrikel dengan cepat. Keadaan ini juga dikenal sebagai fase pengisian cepat. Pada pertengahan periode diastolik, hampir tidak ada aliran ke dalam ventrikel. Periode ini terjadi ketika atrium dan ventrikel dalam keadaan relaksasi. Pada akhir periode diastolik, terjadi kontraksi atrium atau sentakan atrium, dan darah yang tersisa akan diperas keluar dari atrium. Keadaan ini juga dikenal sebagai fase pengisian lambat. Berikut adalah diagram siklus jantung. Demikianlah pemaparan materi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.